Halo anak-anak semuanya. Selamat berjumpa di Effendi Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dibukakan kelapangan ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, pada kali ini kita akan mempelajari tentang magnet. Sudah siap belajarkan anak-anak? Baiklah, yuk kita simak pembelajaran berikut ini. Pada kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 pada bab 3 dengan topik apa itu magnet dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan kita. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik atau menolak magnet lain dan jenis logam tertentu. Magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub yang berlawanan menarik, dan kutub yang sama menolak. Jenis-jenis magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet dibagi menjadi beberapa tipe. Pertama, yaitu magnet permanen. Tipe magnet ini merupakan magnet yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Benda yang tergolong magnet permanen memiliki kekuatan magnet yang tidak dapat hilang dengan mudah. Contohnya adalah magnet tiang yang terdapat pada pengeras suara, pintu kulkas, jam tangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu magnet sementara. Sesuai namanya, benda yang tergolong tipe magnet ini memiliki sifat kemagnetan yang sementara. Ketika benda ini berada dalam suatu medan magnet, benda tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Namun, benda ini akan kehilangan sifat kemagnetannya ketika tidak berada dalam suatu medan magnet. Dan yang ketiga adalah elektromagnet. Berbeda dengan tipe magnet permanen dan sementara, elektromagnet merupakan suatu benda yang dapat menghasilkan gaya magnet ketika benda tersebut dialiri listrik. Benda ini merupakan suatu kumparan kabel yang dialiri listrik. Salah satu keunggulan benda elektromagnetik, yaitu besaran gaya magnet yang dihasilkan dapat diatur sesuai dengan besaran arus listrik yang dialirkan. Itulah 3 tipe magnet yang dapat kita ketahui anak-anak. Nah, anak-anak tahukah mengapa magnet bisa menarik logam? Yuk kita cari tahu jawabannya. Pada dasarnya, magnet dapat menarik logam lainnya karena memiliki gaya medan magnet. Umumnya, atom-atom logam besi memiliki gaya medan magnet tersendiri. Gaya medan magnet pada besi biasa memiliki arah yang tidak beraturan sehingga besi biasa tidak dapat menarik logam lainnya. Jika domain medan magnet pada besi dibuat searah, maka gaya medan magnetnya akan semakin besar sehingga dapat menarik logam lainnya. Magnet dapat menarik logam lainnya dikarenakan gaya medan magnetnya teratur dan cukup kuat. Untuk lebih memahaminya, yuk kita cari tahu dengan melakukan percobaan berikut ini. Nah, anak-anak, kalian siapkan alat dan bahan berikut ini. Magnet yang didapatkan dari barang bekas atau kalian bisa beli di toko. Segenggam beras atau biji-bijian seperti biji kedelai. Paku, jarum, peniti atau benda kecil lainnya yang terbuat dari besi. Kayu atau ranting berukuran kecil yang sudah dipatahkan. Segenggam tanah. Segenggam kerikil.
kotak yang terbuat dari kertas ataupun plastik, dan 1 bungkus serbuk besi. Nah, anak-anak ikuti langkah percobaan berikut ini. Campurkan beras, biji-bijian, kedelai, paku, jarum, peniti, serbuk besi dan segenggam tanah, kemudian letakkan di dalam kotak kertas atau plastik. Angkat kotak, kemudian letakkan magnet di bawah kotak. Gerakkan magnet ke kanan dan ke kiri, kemudian amati benda apa yang ikut bergeser seiring pergerakan magnet. Carilah cara untuk mengambil paku, jarum atau peniti dari campuran tanpa menyentuhnya. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. Benda apa saja yang bisa ditarik menempel pada magnet? Bagaimana cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda-benda lainnya? Apakah semua benda yang terbuat dari besi selalu dapat ditarik oleh magnet? Jika ada sesuatu hal yang tidak kalian pahami, silahkan diskusikan dengan teman kalian atau bertanya pada guru kalian. Nah, anak-anak, tentunya dengan melakukan percobaan tadi, kalian diharapkan dapat lebih memahami apa itu magnet. Berikut ini kita akan lebih mengenal bagaimana karakter dari magnet itu sendiri dan bagaimana penggunaan magnet dalam kehidupan kita. Karakter magnet itu terdiri atas sifat, garis gaya, dan kekuatan dari magnet itu sendiri serta kegunaan dari magnet. Sifat magnet. Magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam yang dapat ditarik oleh magnet. Itu sebabnya dalam percobaan pertama hanya klip besi, jarum, peniti, dan logam yang dapat ditarik oleh magnet. Adapun beras, kedelai, biji-bijian, kayu, tanah, dan kerikil tidak mengandung unsur besi sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Garis gaya magnet. Jika kalian perhatikan, pada serbuk pasir yang berada di atas kertas terdapat semacam garis-garis yang menghubungkan bagian ujung magnet dengan ujung magnet yang lainnya. Garis-garis yang terbentuk menunjukkan medan magnet. Semakin banyak serbuk pasir besi yang menempel di bagian tertentu, maka semakin besar kekuatan magnet di bagian tersebut. Setiap magnet selalu memiliki kutub utara yang disimbolkan dengan huruf N dan kutub selatan yang disimbolkan dengan huruf S. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub sejenis, maka magnet tersebut akan saling menolak satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa ketika kalian melakukan percobaan kedua, ada kekuatan gaya magnet. Bahwa magnet yang ada di bagian ujung menarik lebih banyak serbuk pasir besi dibandingkan yang ada di bagian tengah magnet. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet yang penggunaan magnet. Kemampuan magnet untuk menarik logam dan gaya medan magnetnya sangat bermanfaat dalam membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Banyak peralatan elektronik yang memanfaatkan gaya magnet, seperti pengeras suara yang ada di ponsel pintar atau televisi, hiasan kulkas, dinamo pada kendaraan bermotor atau mesin, headset, sirine, pintu lemari pendingin, dan gardu listrik. Nah, itulah anak-anak pembelajaran yang dapat kita pelajari kali ini. Semoga kalian senang dan dapat memahami pembelajaran kali ini. Tetap semangat, berusaha dan berdoa ya.
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya.